Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran mata kuliah Kimia Organik Fisik online. Mahasiswa sekalian yang saya cintai, kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi perisiklik yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah Kimia Organik Fisik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar sifat-sifat intramolekuler, energetika, kinetika, katalisis, dan stereokimia dalam kaitannya dengan mekanisme reaksi organik, serta aplikasi konsep green chemistry dalam proses industri kimia berbasis reaksi organik. Mekanisme reaksi substitusi, radikal bebas, eliminasi, adisi, dan perisiklik dibahas berdasar aspek kinetika, energetika, dan stereokimianya. Keterampilan menggunakan aplikasi kimia untuk pemodelan mekanisme reaksi memperkuat kemampuan representasi. Dalam proses pembelajaran, dikembangkan sikap kolaboratif dan kreatif dalam menyelesaikan tugas dan komunikatif dalam diskusi dan presentasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Menganalisis mekanisme reaksi organik berdasar konsep sifat-sifat intramolekuler, energetika, kinetika, katalisis, dan stereokimianya. Terampil menggunakan program aplikasi kimia untuk menjelaskan mekanisme reaksi organik. Sedangkan sub CPMK-nya adalah 1. Menerapkan konsep kinetika, termodinamika, dan stereokimia dalam menjelaskan mekanisme dan selektivitas reaksi perisiklik. 2. Menganalisis struktur, reaksi, hasil reaksi, dan kondisi reaksi untuk menentukan mekanisme reaksi perisiklik. 3. Menunjukkan sikap ilmiah dalam presentasi dan diskusi reaksi perisiklik dengan media yang interaktif dan kreatif. Mahasiswa sekalian, reaksi perisiklik dikenal juga sebagai reaksi polyena. DNA terkonjugasi mengalami beberapa reaksi yang unik. Salah satunya ditemukan pada tahun 1928 ketika Otto Diels dan Kurt Adler menunjukkan bahwa banyak DNA terkonjugasi mengalami reaksi adisi dengan alkena atau alkuna tertentu. Dan ternyata reaksi perisiklik juga terdapat di dalam beberapa proses biologis. Di antaranya adalah 1. Penataan ulang Claisen pada korismat menjadi prevenat di hampir semua organisme prototropik. Yang kedua, pergeseran sigmatropik 15 dalam transformasi prekorin 8X menjadi asam hidrogenobirinat. Yang ketiga, pembukaan cincin elektrosiklik 3 fotokimia non-enzimatik dan pergeseran hidrida sigmatropik 17 dalam sintesis vitamin D. Yang keempat, konversi berkatalis isokorismat piruvatiase pada isokorismat menjadi salisilat dan piruvat. Mahasiswa sekalian yang saya cintai, untuk mempelajari lebih lanjut tentang reaksi perisiklik, silakan Anda memahami pertanyaan-pertanyaan berikut dan mendiskusikan jawabannya dengan rekan sekelompok menggunakan berbagai sumber. Pertanyaan pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang reaksi perisiklik? Kedua, reaksi perisiklik dikenal juga dengan reaksi Diels-Alder karena yang menemukan Otto Diels dan Kurt Adler. Reaksi Diels-Alder ini juga dikenal dengan reaksi sikloadisi 4+2. Bagaimana cara pemanfaatan reaksi Diels-Alder dalam kehidupan sehari-hari? 3. Apakah bisa reaksi Diels-Alder ini bergerak lebih cepat? Jika bisa, bagaimana caranya? Mengapa bisa demikian? Pertanyaan keempat, pada penataan ulang sigmatropik terdapat 3 jenis pergeseran. Apa yang membedakan ketiga pergeseran tersebut? Pertanyaan kelima,
Pada umumnya, reaksi Diels-Alder terjadi dengan DNA berada pada konformasi cis atau endo. DNA dalam konformasi trans seringkali menjadi susah bereaksi dengan dienofil atau bahkan tidak bereaksi. Mengapa demikian? 6. Kapan stereokimia dapat dikatakan produk endo dan produk ekso? 7. Bagaimana penataan ulang sigma tropik dapat terjadi? 8. Jelaskan dengan bukti bahwa reaksi perisiklik itu berguna dalam membangun atau memodifikasi molekul kompleks. Pertanyaan terakhir, 9 adalah apa yang terjadi jika kedua komponen dalam reaksi sikloadisi secara tidak simetris itu diganti? Mahasiswa sekalian yang saya cintai, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita mulai pembahasan tentang reaksi perisiklik lebih dalam. Reaksi Diels-Alder merupakan reaksi kimia organik antara DNA terkonjugasi dengan alkena tersubstitusi. Umumnya dinamakan sebagai dienofil yang kemudian membentuk sikloheksena tersubstitusi. Reaksi ini dapat berjalan bahkan jika beberapa atom dari cincin yang terbentuk bukanlah karbon. Reaksi berjalan dalam satu tahap, bersifat reversibel, serta cahaya dan kalor digunakan sebagai katalisatornya. Reaksi perisiklik merupakan jenis reaksi organik di mana keadaan transisi molekul memiliki geometri siklik. Reaksi berlangsung secara bersamaan dan orbital ikatan yang terlibat dalam reaksi tumpang tindih dalam siklus kontinu pada keadaan transisi. Reaksi poliener terkonjugasi disebut reaksi perisiklik yang berasal dari perkataan peri, yang artinya di sekitar atau sekeliling cincin. Reaksi perisiklik dicirikan oleh suatu keadaan transisi siklik yang melibatkan ikatan P. Ada 3 jenis reaksi perisiklik, yaitu reaksi sikloadisi, reaksi elektrosiklik, dan penataan ulang sigma tropik. Kita mulai dengan pembahasan reaksi sikloadisi. Reaksi sikloadisi yang paling umum adalah siklisasi 4P plus 2P yang dikenal sebagai reaksi Diels-Alder. Dalam terminologi Diels-Alder, dua reaktan disebut sebagai diena dan dienofil. Diagram berikut menunjukkan dua contoh siklus 4P plus 2P dan dalam persamaan kedua, cahaya berikutnya mengindustri siklus 2P plus 2P. Reaksi sikloadisi ini merupakan suatu reaksi karena adanya dua molekul tak jenuh menjalani suatu reaksi adisi untuk menghasilkan produk siklik. Dalam reaksi ini, dua ikatan P menjadi dua ikatan sigma. Pembentukan ikatan dapat terjadi pada sistem P pada sisi yang sama suprafasial atau pada sisi yang berseberangan atau antara fasial. Reaksi Diels-Alder adalah proses perisiklik yang terjadi pada satu langkah dengan pendistribusian kembali elektron ikatan secara melingkar atau siklik. Dua ikatan reaktan yang sederhana bersatu melalui keadaan transisi siklik dan dua ikatan karbon baru terbentuk pada saat yang sama. Pada keadaan transisi Diels-Alder, dua karbon alkena dan karbon 1,4 pada DNA terhibridisasi ulang dari sp2 menjadi sp3 untuk membentuk dua ikatan tunggal baru sehingga karbon 23 pada DNA terhibridisasi sp2 membentuk ikatan rangkap baru pada produk sikloheksena. Reaksi Diels-Alder disebut juga sikloadisi 4 plus 2 karena cincin terbentuk oleh interaksi 4 elektron P pada DNA dan 2 elektron P pada alkena atau alkuna. Reaksi sikloadisi adalah reaksi di mana dua molekul bergabung membentuk sebuah
cincin. Reaksi ini akan terjadi lebih cepat jika diionofil mempunyai gugus substituen penarik elektron, karena substituen penarik elektron ini menyebabkan ikatan rangkap 2 atau 3 dari dienofil menjadi terpolarisasi positif. Dalam reaksi ini, DNA adalah gugus yang kaya elektron, sedang dienofil adalah gugus yang miskin elektron. Reaksi ini merupakan kombinasi gabungan dua sistem pi elektron untuk membentuk cincin atom yang mempunyai dua ikatan sigma baru dan dua ikatan pi yang lebih sedikit, yang disebut reaksi sikloadisi. Jumlah elektron pi yang berpartisipasi di setiap komponen diberikan dalam tanda kurung sebelum namanya. Dan reorganisasi elektron dapat digambarkan dengan siklus panah melengkung. Masing-masing mewakili pergerakan sepasang elektron. Reaksi sikloadisi pembentuk cincin digambarkan dengan panah biru, sedangkan proses sikloreversi pembukaan cincin ditandai dengan panah merah. Perhatikan bahwa jumlah panah melengkung yang diperlukan untuk menunjukkan reorganisasi obligasi adalah setengah dari jumlah total dalam tanda kurung. Reaksi sikloadisi yang paling umum adalah siklisasi 4pi plus 2pi yang dikenal sebagai reaksi Diels-Alder. Dalam terminologi Diels-Alder, dua reaktan disebut sebagai DNA dan dienofil. Diagram berikut menunjukkan dua contoh siklus 4pi plus 2pi dan dalam persamaan kedua cahaya berikutnya mengindustri siklus 2pi plus 2pi. Dalam setiap kasus, reaktan DNA diwarnai biru dan ikatan sigma baru dalam hasil adisi diberi warna merah. Stereospesifitas reaksi ini harus terbukti. Pada dasarnya, semua reaksi Diels-Alder adalah proses satu langkah. Jika reaksinya bersifat stereogenik, maka sering muncul dengan stereokimia yang dapat diprediksi. Misalnya, cis-trans 1,4 disubstitusi 1,3 buta DNA menghasilkan sikloheksena dengan pengaturan transsubstituen pada C3 dan C6. Sebaliknya, 1,3 buta DNA trans 1,4 tersubstitusi menghasilkan sikloheksena di mana substituen pada C3 dan C6 adalah cis terhadap satu sama lain. Dengan demikian, reaksi Diels-Alder menunjukkan stereospesifitas ke DNA. Pada contoh pertama, substituen asetoksi pada DNA memiliki konfigurasi E yang identik dan substituen tersebut tetap cis satu sama lain dalam hasil adisi siklik. Demikian juga substituen ester pada dienofil memiliki konfigurasi trans yang dipertahankan dalam hasil adisi. Reaktan dalam persamaan kedua bersifat monosiklik sehingga hasil adisi sikloadisi memiliki 3 cincin. Orientasi cincin beranggota 6 quinon terhadap sistem bisikloheptan yang berwarna biru adalah endo yang berarti berorientasi cis ke jembatan terpanjang atau lebih tak jenuh. Konfigurasi alternatif disebut exo. Dienofil quinon memiliki 2 ikatan rangkap yang teraktivasi. Reaksi sikloadisi kedua dimungkinkan asalkan DNA yang cukup disediakan. Sikloadisi kedua lebih lambat dari yang pertama, sehingga monoedat yang ditampilkan di sini mudah disiapkan dengan hasil yang baik. Meskipun produk 4+2 stabil untuk pemanasan lebih lanjut, produk ini mengalami siklus 2+2 saat terkena sinar matahari. Perhatikan hilangnya 2 ikatan karbon-karbon dan pembentukan 2 ikatan sigma berwarna merah dalam transformasi ini.
Perhatikan juga bahwa subskrip P sering dihilangkan dari notasi N plus N untuk sebagian besar sikloadisi yang melibatkan sistem P elektron. Dalam contoh reaksi sikloadisi ditampilkan di sini. Dua contoh. Reaksi 3 adalah reaksi Diels-Alder intramolekul. Diena dan dienofil bergabung dengan rantai karbon. Sikloadisi 4+2 yang dihasilkan sebenarnya membentuk dua cincin baru. Satu dari sikloadisi dan yang lainnya dari rantai penghubung. Penambahan bersifat stereospesifik mengabaikan substituen isopropil, fusi cincin menjadi cis dan endo. Reaksi keempat adalah sikloadisi 6+4. Tadi adalah pembahasan tentang reaksi sikloadisi. Sekarang kita lanjutkan ke reaksi elektrosiklik. Reaksi elektrosiklik ini sering dikenal dengan ring form, di mana poliena terkonjugasi mengalami reaksi siklisasi, yaitu diena membentuk 4 siklik, sedangkan triena membentuk 6 siklik. Reaksi ini bersifat bolak-balik atau reversible. Reaksi elektrosiklik merupakan siklisasi bersama dari sistem elektron P terkonjugasi dengan mengubah satu ikatan P menjadi cincin yang membentuk ikatan sigma. Reaksi sebaliknya dapat disebut sebagai reaksi pembukaan cincin elektrosiklik. Dua contoh ditampilkan di sini. Penutupan cincin elektrosiklik ditandai dengan panah biru dan pembukaan cincin ditandai dengan panah merah. Sekali lagi, jumlah panah melengkung yang menggambarkan reorganisasi ikatan adalah setengah dari jumlah elektron yang terlibat dalam proses. Dalam kasus pertama, trans 246 okta triena mengalami penutupan cincin thermal menjadi cis 56 dimetil 13 siklohexadiena. Stereospesifitas reaksi ini ditunjukkan dengan penutupan isomerik trans cis triena menjadi trans 56 dimetil 13 siklohexadiena. Seperti yang dicatat pada contoh yang kedua. Dua contoh pembukaan elektrosiklik thermal dari siklobutena menjadi butadiena terkonjugasi ditampilkan di sini. Mode reaksi ini disukai oleh pembebasan regangan cincin dan penutupan cincin balik yang ditandai dengan panah biru muda biasanya tidak diamati. Penutupan cincin fotokimia dapat dilakukan, tetapi stereospesifitasnya berlawanan dengan pembukaan cincin thermal. Itu tadi adalah pembahasan tentang reaksi elektrosiklik. Sekarang kita menginjak pada pengaturan ulang atau penataan ulang sigmatropik. Reaksi penataan ulang sigmatropik merupakan suatu penataan ulang antar molekul secara bersamaan pada suatu atom atau gugus asam yang bergerak dari posisi satu ke posisi yang lain. Pengelompokan pada reaksi ini berdasarkan pada penomoran rangkap yang menunjukkan suatu keposisian relatif suatu atom yang terlibat dalam suatu perpindahan. Penataan ulang molekul di mana atom atau kelompok atom berikatan sigma yang diapit oleh satu atau lebih elektron P bergeser ke lokasi baru dengan reorganisasi yang sesuai dari ikatan P disebut reaksi sigmatropik. Jumlah total ikatan sigma dan ikatan P tidak berubah. Atom yang paling umum mengalami pergeseran sigmatropik adalah hidrogen atau salah satu isotopnya. Persamaan kedua dalam gambar berikut menunjukkan pergeseran hidrogen 1,5 yang mengubah sistem alena yang relatif tidak stabil menjadi triena terkonjugasi. Perhatikan bahwa penataan ulang ini
yang melibatkan relokasi 3 pasang elektron ikatan dapat dijelaskan dengan 3 panah melengkung. Penataan ulang ini dijelaskan oleh 2 angka yang diatur dalam tanda kurung yang mengacu pada jarak relatif di dalam atom. Setiap ujung ikatan sigma telah bergerak seperti yang digambarkan persamaan pertama diagram berikut. Dua contoh tambahan pergeseran termal 1,5 hidrogen telah ditampilkan di sini. Reaksi ini sangat informatif karena 1,3 pergeseran hidrogen tidak diamati. Reaktan dalam persamaan pertama adalah deuterium berlabel 135 siklooktatriena. Pada pemanasan, senyawa ini menyeimbangkan dengan 136 triena isomernya dan 2 atom deuterium teracak di antara 4 lokasi yang dicatat. Jika 1,3 atau 1,7 pergeseran hidrogen terjadi, maka atom deuterium akan terdistribusi secara merata di antara 8 atom karbon. Pada pemanasan yang berkepanjangan atau pada suhu yang lebih tinggi, siklooktatriena ini mengalami pembukaan cincin elektrosiklik menjadi 1,357 oktatetraena dan ditutup kembali menjadi vinil 1,3 siklohexadiena. Contoh kedua menunjukkan pergeseran hidrogen 1,5 lainnya dari gugus metil proksimal ke atom oksigen karbonil. Dienol yang dihasilkan dengan cepat menukar OH dengan OD sebelum pergeseran 1,5 berbalik. Dengan cara ini, metil reaktif segera diubah menjadi CD3. Karena hidrogen alfa menjadi gugus karbonil, diketahui mengalami pertukaran katalis asam atau basa melalui zat antara enol, kita mungkin mengharapkan gugus alfa CH2 untuk bertukar juga. Namun, jika hati-hati dilakukan untuk menghilangkan katalis asam atau basa potensial, pergeseran termal 1,3 yang diperlukan untuk pertukaran ditemukan menjadi sangat lambat. Penataan ulang sigmatropik 1,5 diena atau alil vinyl ether masing-masing dikenal sebagai penataan ulang Cope dan Claisen adalah di antara reaksi sigmatropik yang paling umum. Tiga contoh penataan ulang Cope ditunjukkan pada gambar berikut. Reaksi 1 dan 2 menunjukkan stereospesifitas dari reaksi ini. Ikatan sigma biru muda menggabungkan 2 kelompok alil berorientasi sehingga ujungnya berdekatan satu sama lain. Setiap segmen tempat terjadinya pergeseran 1,3, reaksi keseluruhan diklasifikasikan sebagai penataan ulang 3,3. 3 panah melengkung berwarna merah muda menggambarkan redistribusi 3 pasangan elektron ikatan selama penataan ulang bolak-balik ini. Reaktan diena dalam reaksi ketiga ditarik dalam konformasi yang diperpanjang. Molekul ini harus mengasumsikan konformasi melingkar sebelum penyusunan ulang 3,3 dapat berlangsung. Produk dari penataan ulang ini adalah enol yang segera tautomerisasi menjadi bentuk keto. Varian semacam ini disebut penataan ulang oksikop dan berguna karena penataan ulang terbalik diblokir oleh ketonisasi cepat. Jika substituen hidroksid diubah menjadi garam alkoksida, energi aktivasi dari penataan ulang tersebut diturunkan secara signifikan. Contoh pengaturan ulang Claisen dapat dilihat berikut ini. Reaksi 4 adalah penataan ulang klasik dari alil vinyl ether menjadi fenol orthoalil. Substituen metil pada bagian alil berfungsi untuk menunjukkan pergeseran ikatan di situs tersebut.
Produk awal siklohexadienon segera tautomerisasi menjadi fenol, mendapatkan kembali kestabilan cincin aromatik. Reaksi 5 adalah analog alifatik di mana gugus vinil menggantikan cincin aromatik. Dalam kedua kasus tersebut, 3 pasang elektron ikatan mengalami reorganisasi. Dua contoh 2-3 adalah penataan ulang simatropik. Sulfoksida siklik dalam reaksi 6 disusun kembali secara reversibel menjadi ester sulfenat yang kurang stabil. Ikatan SO yang lemah dapat secara reduktif dibelah oleh trimetilfosfid menjadi alkohol alilik dan tiol. Reaksi 7 menunjukkan penataan ulang sulfur ilida yang serupa dengan siklik sulfida. Penataan ulang 2-3 Wittig adalah contoh lainnya. Itulah tadi pembahasan kita tentang penataan ulang sigmatropik. Ini kita menginjak ke beberapa reaksi polisiklik yang menakjubkan. Contoh reaksi polisiklik yang disajikan di sini memberikan banyak bukti tentang kegunaannya dalam membangun atau memodifikasi molekul kompleks, seringkali dengan derajat stereospesifik yang tinggi. Berbeda dengan penerapan umum reaksi ionik yang paling umum, reaksi polisiklik seringkali menunjukkan sensitivitas yang nyata terhadap perubahan struktural kecil. Stereospesifitasnya dapat berubah-ubah dan tingkatnya dapat bervariasi hingga 1 juta kali lipat bahkan lebih. Persamaan 1 dan 2 menunjukkan dua transformasi yang sangat mirip, tetapi yang pertama terjadi dengan panas sedang dan yang kedua tidak. Perhatikan bahwa dalam setiap kasus, ikatan rangkap 3 hanya memberikan kontribusi 2 elektron ke keadaan transisi sikloadisi. Sikloadisi 4+2 umum yang dikenal sebagai reaksi Diels-Alder berlangsung secara stereospesifik dalam gaya suprafasial, tetapi sikloadisi 4+2 dalam persamaan 3 adalah antara fasial atau berseberangan. Reaksi elektrosiklik dan sigmatropik juga menunjukkan perbedaan perilaku yang menakjubkan. Persamaan 4 dan 5 menunjukkan bukaan cincin elektrosiklik serupa dari stereoisomer isiklobuktena. Yang pertama terjadi di bawah pemanasan yang relatif rendah, tetapi yang kedua membutuhkan panas yang ekstrim dan dapat dilanjutkan dengan homolisis ikatan ke diradikal. Persamaan 6 menunjukkan dua penutupan cincin elektrosiklik dari transis trans 246 oktatriena. Reaksi termal bersifat disrotatory dan proses fotokimia bersifat konrotatori. Tidak adanya 1-3 pergeseran sigmatropik hidrogen telah dicatat sebelumnya dan contoh yang jelas ditunjukkan pada persamaan 7. Isomerisasi triena terkonjugasi menjadi toluen harus sangat eksotermik, tetapi penataan ulang terpadu semacam ini akan menjadi 1-3 proses sigmatropik. Dengan tidak adanya katalis asam, triena ini benar-benar stabil hingga pemanasan sedang. Setiap 1,5 pergeseran hidrogen yang terjadi akan membentuk kembali triena awal dan membutuhkan pelabelan isotop untuk membuktikan hal tersebut. Isomerisasi menjadi toluen terjadi dengan cepat jika asam ditambahkan. Pendekatan Woodward dan Hoffman melibatkan konstruksi diagram korelasi orbital untuk setiap jenis reaksi polisiklik. Kesimetrian reaktan yang sesuai dan orbital produk dicocokkan untuk menentukan apakah transformasi dapat dilanjutkan tanpa perubahan yang dikenakan simetri dari orbital reaktan ikatan menjadi orbital produk anti ikatan. Dua persamaan yang ditunjukkan pada diagram berikut menjelaskan
reaksi sikloadisi 2+2. Contoh kedua sangat menarik karena sikloadisi 4+2 diaster dimungkinkan, tetapi hanya menyediakan produk kecil. Intermediat bipolar dan biradikal yang diusulkan untuk reaksi tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Jalur terpadu konrotatori simetri yang disukai akan menghasilkan ikatan rangkap transikloheksan yang sangat tegang. Dan sebaliknya, pembelahan ikatan energi aktivasi yang lebih tinggi ke perantara diradikal terjadi pada pemanasan. Diastereoisomer rasemat dari senyawa ini mengalami pembukaan cincin yang sama pada suhu yang lebih rendah dan diyakini sebagai reaksi elektrosiklik konrotatori bersama. Sekarang kita akan membicarakan tentang regioselektivitas dan katalisis asam Lewis. Jika kedua komponen reaksi sikloadisi secara tidak simetris tersubstitusi, maka regioisomerik dimungkinkan. Dalam kasus reaksi Diels-Alder ditunjukkan untuk DNA tersubstitusi C1 dan C2 dan dienofil tersubstitusi Z. Beberapa ahli kimia mengacu pada isomer disubstitusi benzena yang serupa sebagai orto, meta, dan para. Biasanya DNA tersubstitusi C1 lebih dominan membentuk adisi orto dan DNA tersubstitusi C2 menghasilkan para sebagai produk utama. Contoh pertama sangat menarik karena triena terkonjugasi mencakup dua gugus DNA yang masing-masing dapat berpartisipasi dalam reaksi Diels-Alder. Dalam hal ini, DNA yang kurang tersubstitusi bereaksi lebih cepat yang mencerminkan sensitivitas umum dan dari siklus ini terhadap rintangan sterik. Dua contoh katalisis Diels-Alder pada diagram berikut menggambarkan peningkatan hasil dan regioselektivitas yang sering menyertai katalisis tersebut. Meskipun aluminium triklorida dapat berfungsi sebagai katalis, turunan mono atau dietil yang lebih mudah larut dan kurang keras biasanya digunakan, seperti pada contoh 2. Meskipun disubstitusi DNA dan dienofil dalam kasus ini, hasil adisi endo dibentuk dengan regioselektivitas yang tinggi dan hasilnya pada suhu yang relatif rendah. Dalam beberapa kasus, katalisis asam Lewis dapat mengubah regioselektivitas reaksi Diels-Alder. Diskusi sebelumnya tentang faktor-faktor simetri orbital telah difokuskan pada kongruensi fasa dalam interaksi ikatan. Untuk memperluas perlakuan ini dan untuk memperhitungkan orientasi relatif reaktan yang berbeda, perlu mengevaluasi besarnya orbital HOMO dan LUMO pada setiap atom. Besaran orbital ini biasanya diwakili oleh koefisien yang diturunkan dari persamaan gelombang untuk orbital P. Koefisien orbital ini juga memiliki tanda plus atau minus yang mencerminkan fase. Dalam model berikut, atom karbon sp2 dari DNA berwarna abu-abu tua dan substituen R pada ikatan rangkap berwarna abu-abu muda. Orbital P pada tampilan adalah bola di atas dan di bawah bidang ikatan sigma. Fase yang berbeda dari orbital ini diberi warna biru dan merah dan dipisahkan oleh permukaan nodal yang kerapatan elektronnya 0. Keempat orbital P dibentuk oleh tumpang tindih orbital P yang memiliki fase serupa. Orbital P berenergi terendah P1
memiliki bidang node tunggal yang merupakan bidang atom DNA. Koefisien orbital pi di C2 dan C3 lebih besar dari koefisien di terminal karbon. Komponen orbital dari orbital pi berenergi lebih tinggi. Dapat dilihat dengan mengklik tombol yang sesuai. Jumlah node yang berjajar sejajar dengan peningkatan energi dan koefisien orbital pada karbon Dn juga berubah. Sekarang tentang koefisien terminal beberapa frontal orbital molekul. Model ini menggambarkan keadaan transisi reaksi disorder antara E13 pentadiena dan akrylonitril. Atom karbon berwarna abu-abu, hidrogen berwarna cyan, dan nitrogen berwarna biru. Ikatan fasial antara karbon C1 dan C4 dari DNA dan karbon ikatan tangkap dienofil diberi warna merah. Dalam banyak kasus, analisis koefisien orbital HOMO dan LUMO ini juga memberikan penjelasan yang baik tentang pengaruh menguntungkan dari katalisis asam Lewis. Dienofil dalam contoh yang dikutip di atas, semuanya diaktifasi oleh gugus karbonil penarik elektron. Asam Lewis kompleks dengan atom oksigen dasar dari fungsi-fungsi tersebut menjadikannya lebih elektrofilik. Konjugasi dengan ikatan tangkap ionofilik meningkatkan koefisien orbital jauh ke gugus karbonil dan oleh karena itu memfasilitasi 4+2 sikloadisi ke regioisomer terkait. Jika dua ujung dienofil masing-masing memiliki substituen karbonil seperti dalam kasus quinon dan anhidrida, maka katalisis asam Lewis dapat mengubah regio selektivitas sikloadisi. Nah, mahasiswa sekalian yang saya cintai, demikian tadi pembahasan kita tentang reaksi barisiklik. Sebelum saya menutup perkuliahan ini, ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan dalam kelompok, yaitu 1, mendiskusikan senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang disintesis berdasarkan reaksi barisiklik dan disajikan dengan mekanisme reaksinya. 2, memodelkan dengan aplikasi Gmol. 3, membuat materi presentasi dalam video berdurasi 15 sampai dengan 20 menit. Kita tunggu paparan kreatif dari kelompok Anda. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.